بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين وأفضل النبيين، طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد ما صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك أيها الخلف الحجة، السلام عليك أيها الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, bimbingannya, taufik dan hidayahnya, kita bisa menghadiri dan meluangkan waktu dan diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama menghadiri acara yang berkaitan dengan Ar-Rasul dan keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan khususnya hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mampu duduk bersama memperingati hari kelahiran Yusuf Az-Zahra, Yusufnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra ajjalallahu farajahu syarif. Kita hari ini menghadiri acara kelahiran beliau sahibul asri waz zaman. Karena itu pertama-tama saya ucapkan selamat bergembira, selamat berbahagia menyambut hari kelahiran manusia agung, manusia yang dinanti oleh seluruh umat manusia. Manusia kelak yang apabila muncul akan memberikan seluruh keindahan di bumi Allah, memberi keadilan, membasmi kezaliman, memberi semua ketentraman, ketenangan dan menghilangkan semua rasa takut dan cemas. Manusia yang kelak disabdakan oleh Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, sayamla'ul arda qistan wa adla kama muli'ad dhulman wa jawra. Kelak akan muncul Mahdi menurut sallallahu alaihi wa alihi, dan beliau akan memenuhi seluruh bumi Allah dengan keadilan setelah bumi itu dipenuhi dengan kezaliman. Selamat berbahagia, selamat bergembira menyambut hari kelahiran beliau. Kita di sini atau di tempat-tempat lain, di negeri kita atau di negeri-negeri lain, seluruh pecinta Ahlul Bait selalu aktif mengadakan hari-hari kelahiran para al-ma'sumin alaihimussalam, kelahiran ar-rasulul a'zam, kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kelahiran para a'immatul athhar. Kita selalu memperingati hari kelahiran mereka, dan kita juga memperingati hari syahadah mereka, hari wafat mereka. Tapi hari ini kita berbeda, kita memperingati sosok seorang imam yang masih hidup di tengah-tengah kita.
Kita sedang memperingati kelahiran sosok imam yang hadir dan ada selalu di tengah-tengah kita. Karena itu selalu kita sebut sahibuz zaman. Karena sahib itu artinya yang menyertai kita, selalu ada beserta kita, selalu melihat dan hadir di tengah kita. Sebenarnya kita yang sedang gaib dan beliau ada di tengah-tengah kita. Kita sedang memperingati hari kelahiran manusia yang agung, manusia yang telah diberitakan beritanya oleh seluruh para nabi sebelumnya. Manusia yang disebutkan bahwa kelak pada nabi terakhir Ahmad, kelak ada dalam turunan nabi terakhir itu yang akan menjadikan seluruh bumi ini, Allah akan jadikan seluruh yang ada di bumi ini, Allah keluarkan semua keberkatan bumi di tangan sosok manusia agung Al-Imamul Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Saat kita memperingati hari kelahiran beliau, selalu kita berdoa dan mohon kepada Allah agar kita ditetapkan menjadi penanti setia beliau dan kelak menjadi pembela beliau saat beliau sebelum keluar dan saat beliau kelak muncul di tengah-tengah umat manusia. Karena setiap kita mengatakan kecintaan kita kepada imam, kesetiaan kita kepada imam, maka setiap itu juga kita punya tanggung jawab untuk membuktikan cinta dan keimanan kita kepada imam. Dan tidak ada bukti yang lebih jelas adalah seperti apa yang akan kita tampakkan di hadapan beliau, hanyalah kita selalu memegang teguh syariat yang dibawa oleh datuk beliau sallallahu alaihi wa alihi dan hidup di jalan dan di jalur yang telah digariskan oleh beliau dan para ayah-ayah beliau sampai Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sedang memperingati hari kelahiran sosok manusia yang disebutkan syabihu Musa, yang memiliki kemiripan dengan Nabi Musa fi wiladati, di hari kelahirannya. Musa dirahasiakan hari kelahiran Nabi Allah Musa, juga dirahasiakan kelahiran Al-Imamul Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Beliau lahir subuh 15 Sya'ban dan hari Jumat tahun 255, dan kelahirannya pun tidak semua orang mengenal. Al-Imam Al-Hasan Al-Askari juga selalu merahasiakan anak yang baru lahir ini kecuali kepada khawas, orang-orang tertentu yang dinampakkan. Beliau karena apa? Karena keberadaan beliau juga berbahaya dalam kerajaan Abbasiyah yang sedang melihat dan menanti mana yang dikatakan Imam 12 itu. 260 Al-Imam Al-Hasan Al-Askari wafat syahid, dan saat mulai itu Al-Imam Sahibuz Zaman memikul imamah di umur 5 tahun. Syabihu Isa, menyerupai Nabi Allah Isa dalam kelahirannya. Dalam Al-Quran menceritakan begitu Isa lahir, ketika Maryam memberikan isyarat kepadanya, spontan Isa berbicara. Fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ketika Maryam memberikan isyarat kepada bayi yang baru lahir di bawah beliau, semua orang teriak berkata, bagaimana anak baru lahir mau berbicara? Tiba-tiba Isa berkata, qala inni abdullah atani alkitab, ila akhir ayat. Isa berbicara. Dalam riwayat, beberapa riwayat, ketika lahir sahibul asri waz zaman, begitu beliau lahir, beliau membaca firman Allah yang ada dalam surat Al-Qasas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Bahwa kami Allah ingin memberi anugerah, memberi satu pemberian yang sangat tinggi nilainya. Apa? Kepada mereka orang-orang yang mustadha'afin, yang tertindas, akan jadikan di tengah mereka para imam yang akan memimpin. Syabihu Yusuf. Dan hari ini saya ingin berhenti sejenak dengan Nabi Allah Yusuf dan kemiripan beliau, atau setidaknya kemiripan sahibul asri waz zaman dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ayat yang saya baca tadi dalam surat Yusuf, ketika Allah menggambarkan kami beri kekuasaan Yusuf di bumi,
Dan kami ajarkan kepada Yusuf ta'wilul ahadits, bisa menakbirkan seluruh mimpi. Dan wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah mampu mengalahkan seluruh manusia, seluruh kekuatan. Karena kekuatan Allah, perintah Allah di atas semuanya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kita akan berhenti sejenak persamaan sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif dengan Nabi Allah Yusuf. Karena memang selalu kita panggil sahibul asri waz zaman dijuluki dengan Yusufuz Zahra, Yusufnya Fatimahuz Zahra, sahibul asri waz zaman. Banyak kemiripan. Saat Nabi Allah Yusuf memikul risalah dan kemudian Imam Sahib Zaman memikul imamah, ada kemiripan, banyak kemiripan. Semua tujuan para anbiya yang diutus oleh Allah, juga seluruh para penerus Nabi, tujuannya satu adalah memperbaiki kehidupan masyarakat di bumi Allah dan menegakkan keadilan di bumi Allah. Ini adalah tugas dan tujuan seluruh para nabi. Silakan baca surat Al-Hadid. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qis, agar manusia menegakkan keadilan. Ada beberapa disebut oleh beberapa para ulama kesamaan. Pertama, kesamaan dalam usia yang masih kecil. Nabi Yusuf dibawa sebelum 10 tahun telah memikul tugas besar, yang sehingga beliau dengan tugas itu Allah jadikan apa yang harus terjadi pada Nabi Allah Yusuf. Begitu juga dengan sahibul asri waz zaman, baru umur 5 tahun beliau harus memikul risalah, karena sesaat wafat Al-Imam Al-Hasan Al-Askari 260, saat itu umur beliau baru 5 tahun, dan saat itu beliau menjadi imam. Kedua, sama-sama gaib. Nabi Yusuf pernah gaib, dan gaibahnya Nabi Yusuf bermacam-macam. Setidaknya ada 2. Pertama, gaibnya Nabi Allah Yusuf ketika dimasukkan ke sumur, dan saat itu terputus oleh segala makhluk yang ada ini. Enggak ada manusia dan semuanya seorang diri Nabi Yusuf di situ. Kemudian gaib keduanya saat beliau mulai sampai dibawa ke negeri Mesir dan berpuluh tahun berpisah dengan seluruh keluarganya, gaib. Bahkan para saudaranya datang setelah Nabi Yusuf memegang kekuasaan. Para saudaranya datang memohon bantuan. Mereka melihat Yusuf. Yusuf tahu siapa mereka, tapi mereka saudaranya enggak kenal siapa Yusuf. Begitu juga hari ini. Nah, Imam Sahibuz Zaman melihat kita dan tahu pada kita, sementara kita tidak pernah tahu, belum tahu. Karena itu dalam doa nudbah selalu kita berkata, kalau yang kita baca Jumat, mata tarana wa narak, kapan saat engkau melihat kami dan kami di waktu yang sama melihat engkau ya sahibal asri waz zaman. Nabi Yusuf gaib ketika di sumur, gaib ketika di Mesir berpuluh tahun, padahal jarak antara tempat Nabi Allah Yakub ke Mesir enggak begitu jauh. Tetapi belum Allah tentukan agar mereka berjumpa dengan Yusuf, karena Allah akan tentukan waktu yang paling tepat kapan Yusuf muncul dan kapan semua orang mengenal siapa Yusuf. Begitu juga sahibuz zaman punya ghaibah. Ghaibah pertama, ghaibah sughra. Ghaibah sughra itu ketika wafat Al-Imam Al-Hasan Al-Askari mulai tahun 260 sampai tahun 329, itu disebut ghaibah sughra. Tidak ada yang mampu ketemu dengan imam kecuali ada sufara al-arba'ah. Ada 4 orang. Ketika yang satu mati diganti kedua, kedua mati diganti ketiga, ketiga mati diganti keempat. Setelah hari sebelum wafat yang keempat, Imam Mahdi berkata, apabila datang ajalmu selesai, tidak ada lagi yang mampu berjumpa dengan aku untuk langsung menanyakan sesuatu. Kelak itu mulai saat itu ghaibah kubra. Jadi ghaibah sughra beliau itu sekitar 70 tahun kurang sekian bulan. Setelah 329 sampai hari ini beliau gaib. Karena kalau kita hitung umur beliau lahir 250, sekarang 1443,
Artinya umur beliau hari ini 1188 tahun. Dan beliau hadir di tengah kita. Persis saudara-saudara Yusuf datang mengemis pada Yusuf. Yusuf tahu ini saudara-saudaraku, tapi juga belum diizinkan oleh Allah untuk menampilkan. Sementara saudaranya tidak tahu. Ada kemiripan dalam usia, kemiripan dalam gaib. Kemiripan ketiga dalam banyaknya orang yang meremehkan keberadaan Nabi Allah Yusuf saat itu. Banyak orang yang menganggap Nabi Yusuf seorang budak dan semuanya. Bahkan ada kata-kata yang tidak indah. Begitu juga sahibul asri waz zaman, ketika muncul kelak ada sebagian yang akan melakukan hal-hal semacam itu. Bahkan menurut Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Rasulullah ketika diutus oleh Allah menghadapi mereka yang tidak mengenal haknya, yang mereka yang meremehkan, mereka orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi qaim kita, kata Imam Sadiq, saat muncul beliau akan menghadapi orang-orang yang masing-masing ingin menakwilkan Quran sesuka mereka, sementara sahibul amri zaman akan membenarkan dan mereka akan menganggap al-imam muntadhar, hal-hal yang tidak indah. Keempat, dalam menghadapi kezaliman. Ajib, kalau Nabi Yusuf kita jelas mendapatkan kezaliman, perilaku yang tidak indah, bahkan sampai difitnah mencuri, difitnah melakukan hal-hal yang tidak indah, sampai dimasukkan penjara. Al-Imamul Qaim ketika ketika kelak muncul, banyak orang-orang memperlakukan hal yang tidak indah, dalam arti mereka tidak memahami. Walaupun pada akhirnya, seperti pada Nabi Allah Yusuf, walaupun pada akhirnya semua akan tunduk pada Nabi Allah Yusuf, dan semua dunia pun akan tunduk kepada sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif. Kalau Nabi Yusuf ketika mulai nampil, beliau harus menghadapi para penyembah-penyembah berhala, harus menghadapi kekuatan mereka, harus berdebat. Dan Nabi Yusuf kemudian menyampaikan argumen demi argumen sampai mereka tidak mampu menjawab dan kalah dalam jawaban argumen. Begitu juga ketika muncul sahibul asri waz zaman, akan menghadapi semua ulama-ulama yang akan menafsirkan Quran sesuka mereka. Beliau akan tampilkan semua hujjah demi hujjah. Kalau Nabi Allah Yusuf oleh Allah diberi dalil, yaitu beliau mampu menakwilkan mimpi senjata beliau. Kan para nabi itu ada yang diberikan oleh Allah, dengan itu akan Allah, dengan ketentuan Allah, dengan hal yang semacam itu akan mampu merubah semuanya. Mungkin kalau kita membaca Nabi Allah Musa sama Allah cuma diberi tongkat. Dengan tongkat ini semuanya berubah keadaan. Sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif, ketika muncul diberi oleh Allah hujjah dan dalil sehingga tidak ada siapapun yang mampu menolak atau yang mampu tidak menerima argumen beliau. Seluruhnya dengan bukti-bukti yang jelas, semua akan tunduk dan pasrah bahwa hanya ini yang benar, hanya ini yang benar, dan semua akan pasti mengikuti. Persis ketika kita melihat atau membaca sejarah Al-Quran ketika menceritakan Nabi Yusuf. Karena itu hadirin dan hadirat yang saya muliakan, dalam Al-Quran ini kan banyak cerita. Cerita para anbiya semua ada, dari Adam, Ibrahim, semua. Nabi Musa, apalagi yang paling banyak cerita Nabi Musa. Tetapi ketika Al-Quran menceritakan Nabi Yusuf, Allah komentari awal ayatnya, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami akan sampaikan cerita Yusuf ini cerita yang terbaik. Karena apabila kita memahami cerita Nabi Yusuf, dari mulai perjalanan masa kecilnya sampai memegang kekuasaan di negeri Mesir dan negeri-negeri sekelilingnya, kita akan memahami bagaimana kelak sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif akan menguasai semua dunia ini. Dan masih banyak. Yang terakhir saja, kelima mungkin. Ada persamaan jelas antara Nabi Allah Yusuf, antara Imam Sahibul Zaman dengan Nabi Yusuf, dengan tampan wajahnya dan jamalur ruh, indah dan indah batinnya. Nabi Allah Yusuf memiliki kedua-duanya, jamal al-zahir wal jamalul batil, ketampanan, keindahan yang luar. Semua orang melihat Nabi Yusuf bagaikan sesuatu yang tidak sehingga kalau kita membaca dan bukan cerita Al-Quran, para wanita memotong tangannya melihat keindahan Nabi Allah Yusuf salamullahi alaihi.
Sementara jamalul batin, silahkan membaca surat Yusuf. Kalau kita ingin memperdalam sahibul asri wal zaman, baca surat Yusuf. Kita akan menemukan setiap Allah menceritakan Nabi Yusuf mulai waktu masih kecil, saat di penjara, saat sudah memegang kekuasaan. Semua orang yang bertemu kepadanya pasti akan mengatakan, naraka minal muhsinin. Kami selalu melihat kamu orang yang sangat-sangat baik. Karena selalu kebaikan yang ada pada dirinya itu selalu diberikan untuk orang lain. Jamal al-wajah dan jamalul batin. Sahibul asri waz zaman, begitu. Jamalul ruh kita enggak perlu bicarakan lagi. Ini adalah baqiyatullah. Ini adalah silsilah yang dipilih oleh Allah melalui Rasulnya. Kemudian mengenai tampan wajahnya, dalam riwayat-riwayat yang sahih beliau disebutkan begini. Al-Mahdi tawusu ahlil jannah wa wajhuhu kal badri alaihi jalabi bin nur. Imam Mahdi itu burung meraknya surga kelak. Burung merak itu kan yang paling indah dilihat. Artinya yang paling tampan kelak di sana. Kemudian Mahdi itu adalah wajahnya seperti bulan purnama dan dikelilingi oleh seluruh cahaya. Setiap orang yang melihat akan melihat keindahan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif memiliki beberapa. Apabila kemudian kalau kita membaca Al-Quran dan kita kemudian menyaksikan anak yang tadi dibuang di sumur, kemudian dijual sebagai budak, kemudian difitnah, kemudian dimasukkan penjara, ternyata seluruh bangsa Mesir, bahkan negeri-negeri sebelah di daerah dekat Mesir, semua membutuhkan sosok Yusuf alaihissalam, karena cuman dia yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Kan kalau kita membicarakan sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif, selalu kan akan kita ditemukan oleh bermacam-macam pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering kita dengar dan sering dijawab. Ada pertanyaan berkaitan dengan umur. Bagaimana seorang lahir sampai hidup sampai hari 1000 sekian tahun umurnya. Padahal yang bertanya itu silahkan terlihat, umur itu kamu yang nentukan apa Allah? Kalau Allah yang nentukan umur, kita enggak punya arena untuk bicara tempat itu. Ada umur orangnya umur cuma setahun, ada yang baru lahir mati, ada yang 100 tahun. Karena kamu jangan bicarakan masalah umur, karena umur itu yang memberi adalah Allah. Kemudian bukan cuma seorang diri, beliau memiliki umur yang panjang. Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Nuh umurnya. Umur dakwanya saja 950 tahun masa dakwanya. Labitha fi qaumi alf illa khamsina sana. Para ulama mengatakan umurnya lebih dari 2000. Masa dakwanya menghadapi umat yang 950 tahun. Oke, kemudian kan wafat Nabi Nuh. Naam. Nabi Khidir sampai hari ini hidup. Semua orang mempercayai Nabi Allah Khidir hidup. La haula wa la quwata illa billah. Urusan umur memang bukan urusan kita, sehingga kita enggak bawa contoh fulan dan fulan para anbiya. Semoga enggak mengotori tempat yang bersih dan acara yang indah. Makhluk Allah yang paling terkutuk sampai hari ini masih hidup, jutaan tahun, iblis namanya. Jangan bicara masalah umur. Kita bisa membicarakan sesuatu yang kita memegang, enggak mungkin terjadi, silahkan. Anda bisa membuat kue, Anda mengatakan bisanya cuma 2 hari. Kalau 5 hari pasti busuk, itu karena Anda yang buat, iya. Tapi kalau yang bukan pemenang Anda, umur memenang Allah. Kedua, sering orang membicarakan bagaimana kelak Nabi Allah sahibul asri akan bangkit dalam keadaan dunia semacam ini. Seorang diri. Maksimal kelak ketika dalam riwayat pengikut beliau 313 sebagaimana pengikut Ashabul Badr. Ini manusia miliaran ini. Manusia ini sekarang bermacam-macam ratusan negara ini. Kemudian dengan masing-masing undang-undang mereka sebenarnya, apakah kelak mampu seorang diri Al-Imamul Hujjah? Indah pertanyaan ini. Tapi sebagai seorang muslim mukmin pada Allah,
menjadi simpel pertanyaannya itu. Kita pun meyakini bahwa seluruh para nabi itu diutus oleh Allah dalam keseorangan semacam itu. Dalam puncak kezaliman yang kuat, dalam semua kekuatan yang dahsyat, diutus seorang nabi. Keluarlah Musa dia menghadapi Fir'aun yang paling congkak, yang membunuh bayi lebih dari puluhan ribu karena takut akan ada melakukan sewenang-wenang dia. Al-Quran menceritakan Fir'aun yudzabihu abna'akum wa yastahyi nisa'akum. Yudzabih menyembelih semua anak-anak laki, orang laki, yang perempuan dihidupkan. Tapi Musa yang tadinya hidup di situ, kemudian harus dikeluarkan, lari Musa. Dan ketika kembali, Musa dengan tongkatnya, seluruh berubah, Mesir berubah, dikuasai oleh Musa. Fir'aun dengan semua kekuatannya, habis. Kalau kita nggak bicara Al-Quran, kadang-kadang orang mengatakan, kenapa bisa menguasai dunia? Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kemarin juga saya acara di Jember Milad dan saya sebutkan hal ini. Semoga Allah angkat wabah ini. Corona ini yang ada pada kita, makhluk kecil yang gak pernah kita lihat. Corona ini, tapi corona makhluk kecil yang gak pernah kita lihat ini, seluruh dunia tunduk pada makhluk ini. Seluruh dunia tunduk, takut, percaya dan semuanya. Sementara enggak kita lihat. Maha suci, tidak akan saya buat contoh perumpamaan imam dengan itu, tapi jangan pernah mengherani apabila muncul sesuatu mampu menguasai dunia, apalagi kalau beliau hujjatullah yang telah diperintahkan oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ali. Apabila hujjatullah, ketentuan Allah, siapa yang mampu menolak ketentuan Allah? Innama amruna idza aradna li syai'in an naqula lahu kun fayakun. Ini makhluk kecil ini menguasai seluruh akal kita sekarang. Corona ini. Jadi rusak semua pemikiran manusia di dunia ini. Semua berubah. Sahibul asri waz zaman apabila muncul dengan menggunakan serban Rasulullah, pedang Rasulullah dan semua yang ada, selesai. Mungkin kan pertanyaan yang terakhir mungkin orang akan, kalau itu mungkin dah. Tetapi Al-Imamul Mahdi bukan cuma tampil di satu tempat, kemudian semua orang mengenalnya, kemudian semua orang akan mendengarkan beritanya, tidak. Tapi yang dijanjikan dalam Al-Quran, liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, bahwa Allah kelak akan menjadikan Islam agama yang terdepan, mengalahkan seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik dan kafir tidak mengiyakan. Apabila itu janji Allah dan pasti akan terjadi. Apabila kelak sahibul asri waz zaman itu muncul, bukan cuma orang melihat, beliau kan kelak muncul di Mekah. Bukan cuma kita bisa live melihat, kemudian kita itu sudah ketinggalan. Dalam riwayat Imam Baqir dan Imam Shadiq ketika membicarakan daulah, pemerintahan kelak yang dipimpin oleh Imam Mahdi di akhir zaman, akal manusia sampai pada puncak kesempurnaannya. Artinya seluruh teknologi akan semua mengarah kepada puncaknya. Tetapi bukan teknologi sekarang ini. Sekarang ini teknologi begitu memuncak kemana, tapi dikuasai oleh orang-orang yang ingin merusak bumi Allah. Saat itu kelak dikuasai oleh sahibul asri waz zaman yang akan mensejahterakan manusia. Kalau Imam sahibul zaman itu muncul, ajalallah farajahu syarif, bukan cuman kelak itu yang saya katakan tadi, bukan cuman akan didengar berita kemunculannya, semua orang mengagumi, tidak. Tapi sahibul zaman ketika muncul, seluruh dunia ini jadi satu pemerintahan dan beliau yang memimpin. Ini mungkin satu pertanyaan yang lebih, bagaimana seluruh dunia ini akan melebur, seluruh negara akan melebur, cuman satu pemimpinnya, sahibul asri waz zaman. Apakah itu mungkin terjadi? Ketika kita mengatakan kita telah beriman pada Allah, pasti mungkin, itu pasti dengan keimanan kita. Tapi coba kita bicarakan dengan hal yang lain sebagai argumen dan dalil. Para pakar, para ahli-ahli, orang yang menyebutkan, mampukah kelak dunia ini dipimpin oleh satu?
Kan sekarang sudah kita dengarkan ini ya, ketika kita mendengarkan kasus COVID dan semuanya ada usaha untuk mengurangi penduduk manusia dengan kemudian ada kepemimpinan manusia. Sekarang ini jujur atau tidak jujur banyak negara, tapi jelasnya seluruh negara ini cuma dimiliki oleh beberapa negara superpower yang besar saja. Tetapi mereka berkata begini, kelak manusia itu kelak kalau ingin menjadi satu pemerintahan yang satu di dunia ini, setidaknya ada 3 pilar yang harus ada. Pertama berkaitan ekonomi, kedua berkaitan ideologi yang sama, ketiga perubahan total. Dan semua tiga-tiganya itu kalau kita bicara, contohnya semua ada dalam Al-Quran kita, dalam riwayat kita, dan dalam perihal laku yang kita saksikan. Kalau dunia ini, karena manusia itu disebutkan begini, ketika masih hidup di alam dulu, alam batu, alam kuno, mereka manusia masih lebih senang hidup sendiri. Kemudian lebih berkembang kepada kabilah, lebih berkembang kepada asyirah lebih besar, berkembang sampai memilih negara. Dan kelak tambah ketika puncak akal manusia, kesempurnaan pada puncaknya, mereka akan menyatu. Dan perlu ada 3 hal, ekonomi yang kuat. Dan itu contohnya sudah ada pada Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf menyatukan bangsa Egypt, bahkan orang-orang di luar Egypt dengan ekonomi yang beliau bangun. Nabi Yusuf kan mensejahterakan rakyat. Bahkan negeri-negeri sekelilingnya datang untuk mohon. Dan cuman beliau yang mampu menyelesaikan. Cuman beliau. Lalu mungkin kalau sebagian kita membaca Al-Quran, membaca riwayat, atau tidaknya baca filmnya, setidaknya melihat film Nabi Allah Yusuf, akan menyaksikan bagaimana Yusuf mensejahterakan rakyat, bukan memberi kemudian dengan cara yang enggak punya menyerahkan barangnya, menjadi budak, tapi pada akhirnya seluruhnya dibebaskan rakyat Mesir dan tidak ada perbudakan lagi, semuanya dibebaskan. Tapi perjalanan ekonomi telah dikuasai oleh Nabi Allah Yusuf salawatullahi alaihi. Saat muncul sahibuz zaman, dalam riwayat Allah akan mengeluarkan seluruh berkat bumi, Allah keluarkan. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau penghuni desa, penghuni negara, mereka bertakwa, beriman, bertakwa, kami buka seluruh keberkahan. Itu yang disebut dalam janji yang Allah berkait, kalau Allah menceritakan berkaitan isyarah untuk Nabi, untuk Imam Sahibuz Zaman, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi akan dipimpin oleh hamba-hamba yang saleh, yaitu sahibul asri waz zaman. Sekarang bumi dipimpin oleh manusia yang curang, bukan memimpin orang yang saleh. Setiap hari ini kan kita mendengarkan kezaliman dan segala macam hak dirampas. Kapan akan terjadi janji Allah ini? Kelak dalam pemerintahan sahibul asri waz zaman, ketika yang memimpin saleh. Karena itu panggilan beliau Abu Saleh. Karena semua keindahan kebaikan ada pada tangan beliau. Nabi Allah Yusuf itu, dan ini pernah saya sampaikan 2 hari yang lalu dalam kajian. Sehari yang lalu, maaf. Kemarin pagi dalam Al-Itrah. Bumi Allah ini ketika dipimpin oleh manusia yang saleh, ibadiyas salihun, pasti seluruh penghuninya sejahtera. Dan contohnya ada Nabi Allah Yusuf. Hidup dalam kelaparan mereka, menjual ternak segala macam karena kelaparan. Tapi Nabi Yusuf bisa menyelesaikan kelaparan dan kondisi yang kering selama sekian tahun diselesaikan oleh Nabi Allah Yusuf. Bahkan pernah saya sebutkan kemarin, Nabi Allah Yusuf ketika mensejahterakan penghuni Mesir dan negeri-negeri sekelilingnya, tidak impor sesuatu dari luar. Enggak, beliau mensejahterakan dari hasil bumi Mesir itu sendiri. Karena hasil bumi itu apabila dikelola oleh ibadiyas salihun, akan keluar semua kemakmuran dan kebaikan. Contoh kalau kita bicara ekonomi, dan kelak pada puncak muncul beliau, akal manusia sempurna, keekonomian semua akan sejahtera, akan pemimpinnya juga saleh dan semuanya akan sejahtera. Kedua, akan terwujud satu kepemimpinan di dunia ini selain pertama ekonomi adalah kebersamaan dalam satu pegangan, satu
thaqafah, satu agama atau satu pendirian, satu kebudayaan, semua akan disatukan. Dan itu terjadi. Kalau kita ingin lihat dalam Al-Quran, Allah pernah gambarkan manusia ini begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Seluruh manusia siapapun rugi kata Allah, kecuali yang ada 4 ini. Yang beriman, beramal soleh, saling menegur, menyampaikan ketakwaan, saling menegur kebenaran, dan saling memberikan kesabaran. Apabila kelak muncul sahibuz zaman, seluruh 4 ini ada di tengah-tengah mereka. Ada pada beliau dan beliau akan berikan pada seluruh penghuni dunia, sehingga penghuni dunia lepas dari khusr, dari kerugian, dan semua akan hidup di sebalik kerugian, artinya dalam kesejahteraan dan keamanan. Karena itu selalu kalau membicarakan beliau riwayat-riwayat Rasulullah akan memenuhi keadilan. Riwayat sana keadilan, seluruhnya masalah keadilan, karena kuncinya cuman adil. Kalau ada keadilan, manusia sejahtera dalam segala urusannya. Siapapun lapisan manusia akan sejahtera ketika haknya tidak dirampas. Ketika dia memiliki haknya, pasti dia sejahtera. Kalau tidak ada keadilan, semua orang akan gelisah. Yang kaya gelisah, yang miskin gelisah, pejabat gelisah, rakyat biasa, semua akan gelisah tanpa ada keadilan. Tapi dengan keadilan, dan kelak beliau akan membawa keadilan. Ketiga, ekonomi, peradaban yang sama, menyatu. Dan sekarang ini sebentar lagi, kita hari-hari ini juga melihat dengan bermacam-macam informasi yang jelek, dengan teknologi yang ingin membawa kita kepada keraguan. Jangan putus asa. Justru juga hari-hari ini orang lagi senang melihat agama, lagi belajar mencari kebenaran, lagi mencari. Dan untuk mencari kebenaran, hari-hari ini lebih cepat daripada di masa-masa sebelum hari ini. Ketiga, akan terjadi satu kepemimpinan satu di dunia ini apabila kelak akan terjadi perubahan drastis. Perubahan yang nggak pernah dibayangkan. Seperti sekali hari-hari ini kita melihat masalah corona ini perubahan drastis. Dulu semua orang melihat batu segala macam ini biasa. Tapi begitu ada muncul ini semua menjadi hal yang baru. Dan cepat seluruh dunia menguasai. Mungkin di zaman-zaman abah-abah kita dulu banyak wabak yang lebih dahsyat dari ini. Begitu orang di jalan mati segala macam. Tapi kan gak ada media, gak ada semuanya. Sehingga gak ke sana. Ketika akan terjadinya kepemimpinan dunia dipimpin satu orang, ketika kelak akan terjadi sesuatu perubahan drastis yang sangat cepat. Dan itu contohnya ada pada seluruh para nabi yang diutus oleh Allah. Tadi saya singgung Nabi Allah Musa, perubahan drastis. Tukang-tukang sihir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang dibanggakan oleh Fir'aun, yang selalu mendapat gaji dari istana segala macam, begitu melihat tongkat Musa sebenarnya berubah, bukan sihir tetapi mukjizat. Spontan mereka yang pertama beriman, dan di hadapan orang spontan perubahan drastis. Bahkan Fir'aun mengancam, kalau kamu beriman, aku bunuh kamu, aku penggal kepalamu, aku potong kaki dan tanganmu. Mereka berkata, ikhdi ma anta qad, laksanakan semuanya. Menitan berubah. Di zaman Rasulullah, seluruh orang penyembah berhala, semua kelahi. Masalah satu onta bisa kelahi 40 tahun antara kabilah dengan kabilah. Masalah semuanya namanya jahiliyah. Anak perempuan dibunuh hidup-hidupan, segala macam. Begitu datang Rasulullah, 23 tahun berubah total masyarakat itu. Yang tadinya sering ingin membalas dendam, semua berlomba untuk memberi maaf. Yang tadinya semua kikir, semua berlomba untuk memberi. Kenapa perubahan drastis? Karena ada hujjatullah, Nabi Allah yang akan membuat satu perubahan yang dahsyat. Umat yang paling hina menjadi umat yang paling termulia. Karena itu kemudian sahibul asri waz zaman, Yusufnya Zahra salamullahi alaih, ketika muncul persis yang dijanjikan oleh Rasulullah, yamla'ul arda. Ketika Rasul lisan suci enggak berbicara kecuali wahyu, ketika beliau mengatakan yamla'ul arda. Arda ini bukan Indonesia, bukan negeri Arab, tapi seluruh bumi Allah. Seluruh bumi Allah. Yamla'ul arda qistan wa adla.
Karena itu perjalanan manusia ini harus ada yang dinanti. Sekarang kita, ana sama antum semua menanti. Dan penantian itulah hidup ini, kalau enggak ada yang kita nanti enggak ada nilainya. Hidup itu harus ada yang kita harapkan dan harus ada yang kita nanti. Tanpa ada yang kita harapkan, tanpa ada yang kita nanti, tidak bernilai hidup ini. Semua orang bergerak pagi, keluar segala macam karena ada yang diharapkan, ada yang dinantikan. Dan penantian semacam ini harus ada pada kita. Karena itu mulai zaman Rasul Nabi Allah Adam sampai Nabi Isa, seluruh nabi yang diutus oleh Allah harus menyampaikan kepada umatnya, kelak akan ada nabi terakhir namanya Ahmad. Maka sepanjang kehidupan mereka itu menanti an-nabiyul mau'ud fi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan sekarang Nabi Muhammad telah terlalu, kemudian para penerusnya, sekarang kita sedang menanti. Dan menanti ini adalah harapan hidup. Harapan, karena kalau tanpa ada harapan dan yang kita nanti, ini para petani capek, kena hujan, kena panas segala macam, karena yang mengharapkan kelak setelah sekian bulan ada hasil dari panennya. Seluruh kita ini adalah hidup karena ada harapan dan ada yang kita nanti. Karena itu hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ketika kita membicarakan Imam Sahibuz Zaman ajjalallahu farajahu syarif, kita perlu tanamkan dalam diri kita kerinduan dan kecintaan setiap saat kepada beliau. Kita selalu diajarkan untuk selalu mengingat beliau. Kita diperintahkan untuk bersedekah, untuk ta'jilul faraj, agar beliau cepat dimunculkan. Kita mengucapkan doa untuk beliau. Kita yakin bahwa beliau menyaksikan hal semacam ini. Kalau ada pada kita, kita akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Karena itu kita diperintahkan, dianjurkan baca doa nutbah kalau Jumat. Dan sebagai penanti yang setia, paling sedikit tidak ada hari tanpa kita membacakan doa Allahumma kun liwaliyikal hujjah. Kalau indah, lebih indah lagi, jangan sampai sehari tanpa membaca doaul ahad. Tiap pagi baca doaul ahad. Setelah antum membaca Al-Quran, ziarah semuanya, baca doaul ahad. Untuk terus membangun hubungan dengan yang kita nanti. Ketika kita punya hubungan dengan yang kita nanti, kita akan mendapat taufiqat. Apa artinya taufiqat? Ta'yidat. Kita akan dapat bantuan gaib yang kita tidak memahami. Tapi ada. Karena imam itu kan lebih sayang kepada para pengikutnya lebih daripada seorang ibu pada anaknya. Imam itu, kalau beliau penerus Rasulullah, kita faham bagaimana Rasulullah menangis kalau melihat orang enggak mau menerima dakwah beliau. Para imam, sekarang ini imam yang gaib di tengah-tengah kita, dia menangisi keadaan kita. Dia sedih kalau kita jauh dari Allah. Dia gembira kalau kita dekat. Dan kalau kita mendoakan, beliau mendoakan kita dan doa beliau pasti diterima. Karena itu dalam penantian semacam ini, bangun hubungan yang erat. Setiap hari harus kita ingat sahibul asri waz zaman. Kalau kita salat kan kita kunut. Jangan sampai pernah 5 waktu kita salat enggak ada sedikit kunutnya Allahumma kun li walikal hujjah, habon sekali. Setidaknya kita setiap saat mendoakan Allahumma ajil li walikal faraj, Allahumma ajil li walikal faraj. Supaya ada hubungan. Kita mengucapkan salam, dijawab salam kita. Dan keyakinan semacam ini akan membawa ketentraman pada kehidupan kita. Kita selalu mohon kepada Allah agar Yusufnya Zahra cepat ditampilkan oleh Allah. Allahumma ajil li walikal faraj. Ayyul ikhwah wal akhawat, sebelum saya akhiri, mungkin pernah saya sampaikan di tempat ini, saya lupa. Udah agak lama memang enggak. Samarinda ini ya. Tapi saya ingat bahwa hal ini penting untuk kita. Karena ini adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Al-Imam Ja'far As-Sadiq pernah beritahu pada kita begini. Satabqawna fi syubha haitsu la 'alamun yura wala imam huda. Kalian akan hidup dalam kebingungan kelak. Saat kalian tidak melihat lagi tanda yang bisa dilihat, tidak lagi melihat imam yang hadir di tengah-tengah kalian. Sekarang kita dalam kebingungan. Dalam arti bingung kita bukan enggak percaya yakin, tapi kita enggak mampu ketemu. Kemudian untuk berpegang dengan wilayah kepada beliau, mencintai beliau, mengingat beliau, tidak mudah.
pasti akan banyak rongrongan, tantangan yang akan semua usaha menjauhkan kita dan menggap agar kita gak punya hubungan dengan beliau. Kata Imam Ja'far Shadiq, satabquna fi syubhah. Kalian akan hidup dalam syubhah. Syubhah itu dalam keadaan yang samar, gak terang benerang. Haitsu la alamun yura, gak ada tanda yang bisa dilihat. Kita kalau mau pergi sesuatu ada tandanya kan mudah kita. Wala imam huda, tidak ada imam yang di tengah-tengah kalian yang akan menunjuk, memberi pemimpin pada kalian. Wala yanju fiha illa man da'a bidu'ail gharik. Dalam posisi semacam itu, kata Imam Ja'far, tidak ada yang selamat kecuali siapa yang selalu membaca doaul gharik. Doa al-gharik itu orang yang tenggelam. Doa orang yang tenggelam. Kita bisa lihat bagaimana orang yang tenggelam posisinya. Kata Imam, tidak ada yang selamat di masa itu kecuali orang yang membaca doaul gharik. Sampai doa ini disebut oleh beliau doaul gharik. Sudah sangat kepepet, enggak ada waktu lagi, sudah sangat berbahaya. Abdullah bin Sinan, murid beliau yang meriwayatkan ini, beliau bertanya, qultu, dia tanya, ya Imam, apa doaul gharik supaya kita tetap selamat, berpegang teguh? Imam mengajarkan doa, dan doa ini kita akan baca bareng-bareng dan kemudian kita akan amalkan selalu. Entah dalam sujud salat antum, entah di luar itu, Imam mengajarkan begini, yaqul, kata Imam, orang itu yang saya katakan supaya membaca, yaqul, membaca doa ini. Ya Allah, pendek doanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Coba kita baca bersama-sama supaya kita langsung apa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini kita ulangi terus. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit, kokohkan qalbi, hatiku, ala din, tetapkan aku berpegang teguh dengan agama ini. Karena itu sampai dalam beberapa buku yang ada di tengah-tengah kaum muslimin apapun mazhabnya, selalu mereka meriwayatkan doa yang paling paling banyak dibaca oleh Rasulullah adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ini doaul gharik yang diajarkan Imam Ja'far, dan beliau tahu persis kondisi semacam kita ini adalah syubhah yang semua samar. Kemudian kita hendaklah tetap berpegang teguh, selain kita membaca, selain kita menanti, selain kita beramal, selain kita bisa memberikan jawaban-jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan beliau, perlu kita juga selalu mohon kepada Allah, tetapkan aku ya Allah untuk menanti, untuk sebagai pengikutnya, tetap dengan agama ini. Jadi sekali lagi doanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para penanti, para pecinta, kita setiap saat kita malu sebenarnya dengan sahibul zaman. Kita ini menanti tapi kita malu, karena benar-benar kita belum menjadi penanti yang sebenarnya. Banyak hal yang tidak disenangi oleh beliau masih kita lakukan, dan kita di hari ini kita akan sampaikan semua ini, dan kita mohon maaf pada Allah melalui beliau, dan agar beliau memaafkan kita dan semua kekurangan ini. Karena penantian kita bukan sebenarnya. Pernah orang menggambarkan begini, kalau tiba-tiba sekarang ini ada yang mengetok pintu, kemudian ketika kita tanya siapa, aku Imam Sahibuz Zaman, aku ingin masuk rumahmu. Mungkin kita mengatakan sebentar ya, kita akan bersihkan dulu rumah ini. Karena kita yakin kalau imam masuk ke rumah kita, banyak hal yang beliau tidak senang apa yang ada di rumah kita. Sampai digambarkan, begitu orang ini masuk membersihkan semua, setelah bersih dibuka, sudah enggak ada imam itu, sambil berkata keluar, engkau ternyata tidak menerima kedatanganku. Kita perlu ada perubahan dalam penantian Yusufnya Zahra. Ya Imam, saksikanlah semua kekurangan kita ya Imam. Kita sering masih melakukan hal yang kamu tidak senang.
Bahkan kamu akan muncul untuk memerangi perilaku itu. Kami sering masih melakukan kezaliman. Zalim pada diri sendiri, pada istri, pada suami, pada anak, pada tetangga, pada orang lain, pada bawahan. Ini hal-hal yang dibenci oleh beliau. Saksikan di hari kelahiranmu ya Imam. Engkau adalah manusia mulia, anak-anak dari manusia mulia. Engkau selalu memberikan maaf kekurangan. Kami yakin 100% kami selalu kurang, gak memiliki apapun bekal untuk kita mampu menampakkan wajah kami di hadapanmu ya Imam. Tetapi kami memiliki cinta ini ya Imam. Demi ibumu Zahra ya Imam, terimalah kami dan maafkanlah kami dan segeralah muncul engkau wahai Yusufnya Zahra. Kezaliman telah merajalela di semua tempat. Pemutarbalikan fakta terjadi di semua tempat. Perampasan hak terjadi di semua tempat. Pengecewaan terhadap seseorang setiap saat terjadi. Ya Allah, ya sahibaz zaman, muncullah engkau. Kami setiap hari memohon kepada Allah agar engkau dicepatkan muncul ya Allah. Ya sahibaz zaman, segera engkau dimunculkan oleh Allah. Mari kita akan bersama-sama mengatakan Al-ajal, al-ajal ya sahibaz zaman. Al-ajal, al-ajal ya sahibaz zaman. Al-ajal, al-ajal ya sahibaz zaman. Dan kita akhiri majlis kita ini, semoga sahibuz zaman melihat kita, semoga ibunda beliau Zahra menyaksikan kondisi kita, dan semoga kita yang hadir, yang melakukan apapun sehingga terjadinya peristiwa majlis ini yang membantu dan semuanya, semoga diterima dan mendapatkan pandangan khusus dari sahibul asri waz zaman. Kita tutup majlis kita ini dengan bersama-sama kita membaca doa taufik untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.